وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya istirahat Ramadan, kajiannya yang istirahat, dan Syawal membuat kita kurang greget. Maka perlu jaddidu imanakum. Kata Rasulullah, perbaharui iman kalian. Bagaimana memperbaharui iman? Semangat. Pertama, bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah, nikmat jalan menuju surga. Sesuai dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita harus syukuri jalan ke surga itu? Karena tidak semua orang ketemu jalan menuju surga. Contohnya apa? Indonesia ini mayoritas muslim, di mana-mana masjid ada, pengajian ada. Tapi dia bertahan dengan ketidakislamannya. Ya, bertahan betul, mempersungguh, nyekeli Nasraninya, nyekeli kejawen, nyekeli zikir tok, gak tahu salat. Nah, ini namanya peparing hidayah, petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Memang oleh Allah dibagi. Ketika kita mendapatkan nikmat yang tertinggi, yaitu jalan menuju surga, maka segala sesuatu nikmat yang kita miliki berarti, ada manfaatnya, ada gunanya. Kita punya harta, ada manfaatnya. Kita punya wanita, istri, ada manfaatnya. Kita punya tahta, pangkat, ada manfaatnya. Kita punya pekerjaan, penghasilan, ada manfaatnya. Seluruhnya bisa bermanfaat. Tapi tanpa jalan menuju surga, tanpa jalan menuju surga, ora kanggo. Apa ora kanggo itu? Kayak yang dibuang pinggir jalan itu. Gua biuk ini, biuk. Masya Allah. Penentu, saudara. Penentu ada di jalan menuju surga itu. Apa itu jalannya? Islam, iman, ihsan. Tuh, itu yang terpenting. Yang terpenting kita sudah memiliki itu, tinggal menyempurnakan. Ada orang itu stagnan, terus saja. Dari dulu sampai sekarang, coba ini ingat, 10 tahun yang lalu jarang sholat duha. Sampai sekarang ya masih bertahan, masih bertahan. Pada saat bujangan, sudah punya istri, sudah punya pekerjaan sibuk, sama stagnan. Ada yang begitu. Berarti kira-kira surganya ya stagnan ya. Ya di bawah aja dia, nggak tingkat. Ada yang meningkat itu kalau ketika susah saja. Wah, awake lorong sedikit, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kelingan mati soalnya. Apalagi sudah sepuh. Nah, wes sakit udah zikir tok. Ada orang semangatnya ibadah kalau ingatnya kepada Allah kalau dapat nikmat banyak.
Ada yang begitu, dapat nikmat banyak, rezekinya lancar, usahanya jalan, ya, semangat, datang kajiannya semangat, ya, semangat. Ya. Ada yang justru dibalik, ya, kalau lagi bangkrut, nggak punya apa-apa, baru dia semangat. Itulah beberapa kondisi manusia. Mana yang terbaik? Yang terbaik yang istiqomah, istiqomah dan selalu meningkat. Namanya fastabiqul khairat, berlomba. Kalau hari ini kalah, besok saya akan nyalip tonggoku. Kalau besok kalah, besoknya lagi, sampai akhirnya menjadi dalam kehidupannya itu yang dominan, yang banyak, yang sering pasti mendahului, pasti terdepan dalam perbuatan baik. Itulah yang dimaksud juara kebaikan yang sesungguhnya. Itu ada di dalam surah Al-Mu'minun, ada di dalam surah Al-Baqarah, perintah fastabiqul khairat, ya, ada di beberapa surat yang Allah ini adalah orang-orang pilihan. Ada orang nggak seneng kajian ke masjid, kita seneng kajian ke masjid, juara kita berarti dalam hal ini. Ada orang senengannya YouTubean, YouTube, gak tahu mastub kan, YouTube, YouTube, mastub kok nggak pernah muncul hari YouTube. Mulai dari bayi sampai sesepuh, sudah mendekati kematian, hari-hari YouTubean, Masya Allah. Tapi ada yang memilih kontennya. Umpama keduniaan, masalah keduniaan dia pilih yang manfaat, berita-berita yang manfaat, sehingga nggak habis waktunya. Umpama masalah agama, dia pilih kajian-kajian, dia pilih pengajian-pengajian, dia pilih zikir-zikir, sehingga hidupnya menit demi menit itu bermanfaat. Ini orang cerdas ini. Yang seperti ini orang cerdas. Ketoknya bodoh-bodoh nyekel HP, tapi yang satu penuh pahala, yang satu penuh monggo, yang satu penuh dosa. Soalnya Pak, mulai yang ditonton paling tidak nggak ada manfaatnya, buang-buang waktu, lahan tok, nggak zikir sama sekali. Apalagi yang ditonton yang maksiat, berarti numpuk dosa. Ini kata Rasulullah, orang lemah, bukan hanya jahil tapi di bawahnya jahil. Al-kayyis, kata Rasulullah, mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang cerdas yang sesungguhnya, jenius ini. Orang selalu memperhitungkan waktu-waktunya, diteliti betul apa yang dia persiapkan menghadapi apa? Kematian. Masya Allah. Kata Khalifah Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu. Makanya Khalifah Umar itu gak pernah diam untuk melakukan kebaikan. Hitung diri kamu, teliti. Kalau perlu siapkan kalkulator khusus, catatan khusus, buku harian khusus. Paling tidak setiap hari ada koreksi diri. Saya sehari ini telah melakukan apa? Ini dia orang cerdas. Telah beribadah apa kepada Allah? Zikirnya berapa? Istighfarnya berapa? Baca Qur'annya berapa? Sholat sunnahnya berapa? Dihitung. Wah, masih kurang ini. Ditambah malam. Ini kata Rasulullah, al-kayyis, ini orang cerdas yang sesungguhnya. Kalau yang cerdas-cerdasan, ini yang cerdas-cerdasan nih, hanya mempersiapkan masa depan dunianya saja. Dari pagi sampai mendekati maghrib di sawah, pagi sampai sore jam 3 di kantor, pagi sampai
malam bahkan 24 jam tokonya nggak akan tutup. Madura 24 jam ila yaumil qiyamah. Loh, ada itu sampai hari kiamat katanya 24 jam loh coba. Ini orang Madura itu kalau kadung mediti ya seperti itu. Jangan tersinggung Pak Imam. Yang ngomong ini juga. Jadi itu orang yang apa? Tidak cerdas itu kata Rasulullah. Kalau hanya menyiapkan itu. Yang cerdas kalau kebetulan kesibukannya dalam urusan itu dibikin bekal untuk dihitung. Wah, saya pendapatan berapa ini? Infak saya berapa? Zakat saya berapa? Bantu masjid berapa? Bantu fakir miskin berapa? Untuk digunakan saya, istri saya berapa? Anak saya berapa? Dihitung semua. Sudah cukup bil ma'ruf. Gunakan membeli Al-Quran supaya dibaca orang, membeli ini, sedekah itu dihitung. Nah baru itu. Jadi dari pagi kerja sampai sore, setelah sore dihitung penghasilannya. Bagi sekian. Kayak orang yang di sawah itu, yang ada mendung yang turun itu dibagi berapa itu? Dibagi 3 hasilnya. Ada malaikat katakan iski hati kota fulan, sirami kebunnya si fulan itu. Ada suara, lus mendungnya geser sendiri. Ada yang dengar suara menggelegar di langit. Ternyata yang disirami tidak keluar dari sawahnya satu orang itu. Airnya nggak kemana-mana, nggak ke sawah, nyipratnya sebelahnya orang. Ibaratnya begitu. Setelah ditanya yang punya sawah apa katanya, saya sudah azam, sudah saya niati dan sudah saya praktekkan. Pokoknya hasil sawah saya bagi 3, 1/3 untuk saya dan keluarga, hidup untuk kehidupan saya dan keluarga. 1/3 saya persiapkan untuk menanam lagi, untuk benih, untuk kemaslahatan yang tanduran yang akan datang. Yang 1/3 saya gunakan untuk sabilillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah contoh orang cerdas. Kalau hanya dunianya tok, besok bangun rumah habis berapa ya siapkan, bangun berapa tahun, mulai dari cor, ngedek lantai 1, lantai 2 bertahun-tahun. Ya, perbaiki, sudah mending apik, bagus, lengkap, mati. Rugi mboten? Rugi, jelas ditinggalkan kok. Yang untung siapa? Ya pewarisnya, jandanya, bariku dirabi karo wong liya, tinggoni wong liya rumahnya. Masya Allah, itulah dunia. Itulah keduniaan saudara. Yang lebih di bawah lagi, kalau tadi kan masih bisa menyelamatkan diri, dunia nggak nyari, santai-santai, akhirat juga tidak. Ini namanya sampah masyarakat. Pengangguran, penggaweane turu, ibadah ya ora. Ini kata Rasulullah al-ajiz, orang yang sangat lemah itu. Lemah pikirannya, lemah fisiknya, lemah semangatnya. Bagaimana? Orang yang banyak melakukan kemaksiatan, tidak perhatian dengan agamanya, wa yatamanna 'ala Allah. Rasulullah, tapi pikirannya angen-angen terus. Wah, muga-muga kapan-kapan Allah paring, muga-muga Allah ngapura aku, muga-muga. Tapi enggak mau bergerak, enggak bersiap. Ini kata Rasulullah orang lemah. Maka malam ini kita ingin mencoba mengingatkan poin penting untuk keselamatan kita besok pada hari kiamat. Nah, poin penting ini berarti ya harus ada perhatian. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau berbicara mencari keselamatan pada hari kiamat, inilah tujuan utama hidup
orang-orang pandai, mulai para utusan Allah, para nabi dan utusan Allah, orang-orang soleh, para orang-orang top dalam bidang ibadahnya, sedekahnya, yaitu memang selalu dan selalu ingin bagaimana mati menghadap Allah nanti bisa selamat. Selamat dari apa? Selamat dari fitnah, selamat dari kerusakan, selamat dari siksa, selamat dari murka Allah, bisa menjadi manusia yang berada dalam rahmat Allah, diridhai oleh Allah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini bukan main-main, ini harus sungguhan kita. Jangankan kita, ada dalam riwayat Imam Ahmad, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti khalifahnya siapa? Sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Sudah zaman kekhilafahan Abu Bakar. Suatu saat, karena itu baru beberapa bulan wafatnya Rasulullah, banyak di antara sahabat itu yang masih kelihatan sedih sekali ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Khalifah Utsman. Suatu saat Khalifah Utsman radhiyallahu an duduk di suatu tempat, lalu ada Khalifah Umar lewat. Umar radhiyallahu an lewat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nyopo Rasul, negur dengan salam. Nah, ini muslim sejati ini, dibiasakan negur dengan salam, itu muslim sejati. Biasanya kita kalau datang lewat ketemu orang, negurnya ya, oi piye kabare, mana salamnya? Kalau orang Islam yang benar itu, negur pertama itu harus dengan salam. Negur itu ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu islami banget, dan itu doa. Doa semoga selamat, Anda selamat, dan itu persaudaraan sejati. Indah. No? Kalau orang-orang di Saudi itu begitu. Oh, kenal nggak kenal, kalau ketemu pertama ya biasanya begitu, assalamualaikum, kefal, gimana keadaanmu, biasanya gitu. Ketika Khalifah Umar lewat, Khalifah Utsman sedang duduk termenung susah. Khalifah Umar salam tidak dijawab. Kata Khalifah Umar, loh kok orang biasa ini? Nah, salami bolak-balik gak dijawab. Terakhirnya Khalifah Umar lewat gitu aja. Yesus tak tinggal datang ke Khalifah Abu Bakar, cerita, tadi saya lewati Utsman, saya salam gak dijawab sama Utsman. Wah gimana Utsman ini, disalami kok gak dijawab. Kata Khalifah Abu Bakar, oh mesti ono opo-opo ini, mesti ada sesuatu, ayo kita selesaikan, ayo berdiri diajak balik ke tempatnya Utsman. Sampai di situ kata Khalifah Abu Bakar, wahai Utsman, bagaimana Anda, bagaimana kamu? Ini saudaramu lewat, Umar lewat, salam kok ora dijawab. Kata Utsman, ora roh iku aku. Enggak tahu kapan lewat kan. Kapan nek salam? Demi Allah aku gak krungu. Enggak dengar saya, kata. Baru Khalifah Abu Bakar, orang yang sangat bijak itu mengatakan, oh berarti sampean lagi mikir sesuatu yang besar ya, sampai orang kelingan macam-macam, kan begitu? Oh iya, saya memikirkan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan ini yang belum ada jawabannya, Kata Khalifah Abu Bakar, apa itu? Saya memikirkan an-najat yaumal qiyamah. Lam as'alha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-maut, qabla an yamut. Saya memikirkan bagaimana supaya saya selamat besok hari kiamat. Saya ada kepastian, ada keyakinan betul bahwa saya bisa selamat pada hari kiamat.
Saya belum menanyakan masalah ini dan belum ada jawaban dari Rasulullah, makanya saya susah, hari-hari saya mikirkan gitu terus. Kepikiran piye caranya supaya aku mesti selamat, aku sok nengarsani Gusti Allah. Coba saudara. Pertama, ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu betul-betul orang yang konsentrasi betul, keimanannya tinggi, ketakwaannya tinggi, kehusuannya tinggi, cintanya dengan akhirat itu kita nggak ada apa-apanya kira-kira ya antara kita dengan mereka. Nah, itu satu. Yang kedua, Khalifah Utsman, seorang yang masuk Islam awal, berjuang dalam Islam, khalifah, apalagi orang kaya yang sedekahnya luar biasa, menantu Rasulullah. Kira-kira menantu katut nggak ke mertuanya? Menantu Rasulullah, orang ahli ibadah, ahli Quran, hafid Quran, hari-hari baca Quran, sholat malam itu pernah 1 rakaat 1 kali khatam Quran. Kita berapa kali 1 rakaat? Pernah khatam sekali? Pernah Al-Ikhlas dibaca 3 kali? Ini andalan. Khalifah Utsman semua 1 Quran dalam sholat malamnya. Nah, beliau masih memikirkan bagaimana saya hari kiamat nanti bisa betul-betul ada jaminan keselamatan. Pernahkah kita mikirkan ini? Pernah, insya Allah, walaupun hanya terlintas gitu ya. Terlintas. Kalau ini jadi masalah besar. Khalifah Utsman dia mau sepaneng mikir, stres sampai gak eling apa-apa. Khalifah Umar lewat salam ora dijawab. Pernah kita ada orang salam menurut kita terus kita nggak jawab karena susah, pernah ya? Pernah. Mikirkan apa itu? Mikiran utang turun kebayar. Sok ditagih. Masya Allah, itu yang padahal orang yang setinggi itu imannya, setinggi itu amalnya, bahkan masa hidupnya Rasulullah sudah ngasih kabar gembira masuk surga. Ada 10 orang yang oleh Rasulullah dipastikan kasih kabar gembira masuk. Iku sik wedi. Lah justru karena takutnya itu menunjukkan ketakwaan. Mikirkan bagaimana keselamatan. Kata Khalifah Abu Bakar, tenang. Qad sa'altuha. Aku sudah tanyakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma sabilun najat? Apa jalan keselamatan besok hari kiamat, saudara? Apa kata Utsman? Bi abi anta wa ummi, tolong ceritakan kepadaku, katanya. Tolong ceritakan kepadaku bi abi anta wa ummi. Segera ceritakan apa itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khalifah Bakar? Beliau menjawab, man, siapa saja, qabila minni, menerima dariku Nabi, al kalimah, sebuah kata, allati qad arradtuha li ammi, yang sudah saya tawarkan kepada pamanku. Pamannya Nabi siapa yang ditawari mendekati kematian? Abu Talib. Fahiya lahu najatun, kanat lahu najatan. Itulah yang menjadi penyelamat utama. Kalimat apa itu? Kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kata Khalifah Abu Bakar. Siapa yang menerima kalimat itu, kata Rasulullah, maka dia bisa dipastikan selamat. Cuman yang kita cari sekarang apa maksudnya? Dulu ketika Rasulullah mengatakan kepada paman beliau, ya ammi qul la ilaha illallah, nyatakan la ilaha illallah, ujahiduka, atau aku akan membela engkau wahai paman di sisi Allah nanti. Artinya ternyata inti keselamatan kita ada pada kalimat apa? La ilaha illallah. Namun jangan hanya dipahami sepintas, hanya mengucapkan saja. Kemana-mana la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
sampai akhirnya illallah 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 illallah, illallahnya tok yang jelas. Jangan memikirkan hanya itu. Ya, dilafatkan diulang-ulang itu bagus, tapi yang paling inti yang dimaksud pemahaman mendalam terhadap kalimat la ilaha illallah, yaitu tauhid. Itu tauhid satu. Kedua, dipraktekkan, dilaksanakan dalam segala lini kehidupan. Nih, yang dimaksud kurang lebihnya arahnya begitu kata para ulama. Jadi bukan hanya ngandalkan la ilaha illallah terus enggak sholat, enggak puasa, yang penting la ilaha illallah, bukan. Yang dimaksud terima kalimat ini, pahami dengan betul, yakini di dalam hati menjadi akidah kuat, dan praktekkan, aplikasikan, buktikan dalam segala lini kehidupan, dalam segala bentuk ibadah, dalam segala bentuk aktivitas kita, bahkan aktivitas keduniaan. Apa maksudnya? Bagaimana? Genai piye genai. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, pahami maknanya dulu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi, illallah, kecuali Allah. Saya beribadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambilkan beberapa contoh. Ini contoh tauhid. Di antaranya adalah Khalifah Umar. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ini contoh bagaimana kalimah tauhid dipraktekkan dalam segala lini atau segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah Umar suatu saat ketika beliau sudah ditusuk mendekati kematian, beliau mengatakan begini, lau anna li tila'al ardi dhahaban, seandainya aku memiliki sepenuh bumi berupa emas, aku punya emas sepenuh bumi, laftadaitu bihi min adzabillah, pasti aku gunakan untuk menebus siksa Allah. Saya serahkan semuanya agar saya tidak terkena sedikit pun siksa Allah. Qabla an arahu, sebelum aku melihat siksa itu. Gambarannya itu ada orang diancam penjara 20 tahun. Kata dia, saya kasih 200 atau 2 triliun misalkan. Yang penting aku roh penjara. Saya enggak ngelihat penjara, atau 200 miliar keluarkan. Khalifah Umar apa? Emas sepenuh bumi akan saya gunakan untuk menebus siksa Allah. Yang penting aku enggak melihat siksa itu. Apa yang mau kita ambil di situ? Rasa takutnya kepada Allah, bertemu Allah nanti, takut ditanya tentang perbuatan, takut disiksa di neraka, takut dilemparkan ke dalam neraka. Seandainya, kata Khalifah Umar, saya punya sepenuh bumi, saya tebus tuh. Saya tebus. Pokoknya jangan sampai saya melihat saja jangan. Yang kita ambil apa? Rasa ini, rasa takutnya. Itu tauhid namanya. Itu la ilaha illallah. Rasa takutnya itu luar biasa. Merujuk tauhid, menyatu sampai takut beneran. Karena takut beneran menyatakan yang seperti itu. Nah, sekarang perbandingkan ke kita. Kita mikir neraka itu pernah ada yang sampai nangis?
Enggak usah dijawab. Pernah diingat takut wedi tenan kan orang. Lah itu tingkat kita di situ itu keimanannya. Padahal iman itu kan ada yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Percaya betul dengan kejadian-kejadian hari akhir. Lah kita ini lah di dunia mau berapa tahun lagi? Coba dipikir. Yang sudah 50, 10 tahun, 20 tahun, enggak lama. Yang sudah 60 apalagi enggak lama. Yang masih muda merasa lama, enggak lama. 40 tahun. Mau minta 40 tahun, 40 tahun, 40 hari raya. Dihitung aja. Nah, tak lagi hari raya korban lagi ini. Insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat, saya juga ngimam insyaallah di sini. Nanti hari raya. Coba baru kemarin loh. Ambune wedes perasaan masih di hidung. Gak lama. Jadi kalau setelah itu bagaimana kita bisa selamat dari siksa neraka itu? Khalifah Umar itu saking mikirkan dulu. Aku cedek dekat sini supaya selamat saya. Bagaimana? Sampai beliau mengatakan seandainya saya punya emas sepenuh bumi, apa kata beliau? Saya tebus sebelum saya melihatnya. Hasan Al-Basri ini termasuk anak ramutan, anak angkat Ummu Salamah istri Rasulullah, seorang ulama tabi'i yang ahli ibadah, ahli ilmu. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan begini. Suatu saat beliau nangis saja. Ditanya, "Mayubki, apa yang membuat engkau menangis?" "Akhafu ayat ruhani gadan finnar wala yubali." Tangisan saya ini tadi, saya terbersit, saya takut besok Allah ngambil saya tuh cemplung di neraka, terus aku nggak dikatekno. Padahal itu masya Allah ahli ibadah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita ahli ilmu. Masya Allah masih jauh ilmu kita. Kita ahli ibadah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah keahlian kita di akhir zamannya kayak begini. Ya, sholat telat, ngenteni komat. Rumangsan wis ahli sebenting isok nang masjid. Orang dulu itu ketinggalan takbiratul ihramnya imam tok wis istirja. Gak orang umanan sop awal itu lah sudah istirja kayak orang kepaten nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeman-ngeman ganjaran Gusti Allah itu dulu. Sampai ada yang 40 tahun itu ya, setiap azan sebelum selesai azan sudah ada di dalam masjid. Sudah kondisi seperti itu saudara, takutnya dengan siksa Allah itu merujuk tauhid satu. Nah, itu namanya tauhid. Itu namanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang tabi'in namanya Abi Hazmin. Abi Hazmin ini suatu saat di keluarganya, ini seorang alim juga, nangis saja. Istrinya ngerayu gak gelem meneng, bapak ibu ngerayu ra gelem meneng, sampai anaknya ya saudaranya nangis terus. Kata keluarga itu, wah iki piye rasa dinengke, nggak bisa didiamkan, nggak bisa berhenti nangisnya. Akhirnya apa? Mereka datangi temannya, namanya dikatakan Ibnul Munkadir, Said Ibnul Munkadir. Temannya juga orang alim, ahli ibadah. Tolong itu bagaimana bapak itu kok nangis saja, ramandek-mandek itu nangis. Akhirnya apa? Said Ibnul Munkadir datang ke rumahnya, menanyakan kepada Abi Hazm, merayu supaya diam. Itu kasihan tuh keluargamu sampai nangis saya. Berhari-hari kok nangis ono opo? Ditanya permasalahan. Apa kata Abi Hazm? Aku itu menangis setelah membaca firman Allah, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dalam ayat itu disebutkan bahwa besok hari kiamat akan ditampakkan semua amal oleh Allah
Sampai amal sekecil-kecilnya amal yang mereka tidak menyangka bahwa itu akan ditampakkan, dimintakan pertanggungjawabannya, diminta pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Keburukan seberat semut hitam besok akan ditampakkan. Karena takut dengan itu, Masya Allah, besok akan ditampakkan semuanya. Bagaimana saya diampuni apa tidak oleh Allah? Nangis berhari-hari, saudara. Itu namanya tauhid. Orang yang tinggi betul la ilaha illallahnya, pemahaman la ilaha illallahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu satu contoh. Contoh dalam kehidupan. Dalam kehidupan ada orang itu Dzulkifli namanya, zaman Bani Israel. Dalam Bani Israel ini hidupnya itu menerjang semua kemaksiatan dia sudah lakukan, tapi di akhir hidupnya diberikan oleh Allah bisa bertaubat, diberikan jalan bertaubat. Kan jalan bertobat itu saking takutnya, sesudah dia mohon ampun kepada Allah bertobat, ini hadis sahih. Dia mohon, dia minta kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, ini orang kaya, kalau mati nanti tolong saya dibakar badan saya, dibakar sampai hancur, sampai jadi debu, nanti terus buang di laut, taburkan di lautan. Ada yang melakukan seperti ini sekarang. Itu zaman Bani Israel pernah kejadian. Tapi ini bukan syariat Islam. Ini kita hanya ngambil hikmah di balik itu, saudara. Hikmah di balik itu. Dikatakan dia mengatakan, kalau memang ya nanti aku berhadapan dengan Allah, aku melakukan ini karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Akhirnya di hadis itu diceritakan Allah memerintahkan angin, memerintahkan laut, memerintahkan tanah, pohon-pohon yang ketempatan debu itu disuruh ngumpulkan semuanya. Kumpulkan siapa yang kenaan debunya, dia suruh ngumpulkan semua, dikumpulkan. Setelah dihidupkan ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan ini semua? Katanya, saya takut kepadamu ya Allah. Saya takut betul. Berarti dia punya keyakinan ada pertemuan dengan Allah. Nah, akhirnya Allah memaafkan karena rasa takut yang tinggi. Itu tauhid, namanya khasyah. Takut yang tinggi kepada Allah, yang sangat takut itu menyelamatkan dia. Tapi ini bukan syariat Islam ya. Nanti ini zaman Bani Israel dulu, kaum dulu. Yang kita ambil di dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling takut dengan Allah. Kalau sudah bicara ini, saudara, kita enggak dibedakan yang kaya, yang miskin, yang berilmu, tidak berilmu. Sapa sing atine lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, dia yang lebih mulia. Rasa takutnya saja itu sudah ada nilai pahala. Itu namanya ibadahnya hati. Menyatu takutnya kepada Allah lebih daripada yang lain. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid itu segala bentuk ibadah itu dia menyatu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berjalan mendapati buah kurma satu, mau diambil nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kata beliau, saya khawatir kurma ini termasuk zakat, padahal hanya satu. Kenapa saya nggak ambil? Karena saya dan keluarga dilarang makan dari zakat. Yang ditakut, yang melarang adalah Allah. Takut sama Allah, takut ditanya besok, kenapa kamu ambil? Kenapa kamu makan? Nah, ini kita kembangkan dalam kehidupan ini, nilai ketakwaan seseorang. Ketika kita di pasar, ya, mau membeli barang
yang jual itu nggak ngerti kalau barang itu asli dan misalkan harganya misalkan 1 juta. Yang jual nggak ngerti, dia jual hanya berapa? Hanya misalkan 10.000. Dia tahu ini barang mahal ini. Kalau orang takut sama Allah, nggak mungkin dia berani. Loh, dek kok buat jual buat dol sakmono? Segitu. Ini contoh tauhid, rasa takutnya tinggi kepada Allah. Nah, berarti kan ada penipuan itu kalau kita beli dengan harga murah adalah harganya mahal. Nah, hal seperti ini saudara, ini masalah dunia ya, masalah keduniaan. Orang yang bertauhid itu takut sama Allah. Gak mungkin dia biarkanlah ini harganya. Bahkan terus terang. Kenapa? Karena takut membohongi orang, menipu orang yang besok akan ditanya, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat punya budak, punya pembantu, dikasih uang ke mana? Untuk ke pasar membeli kuda, kendaraan. Beli kuda kasih uang 200 dirham. Harga kuda saat itu ya kurang lebihnya segitu. Datang ke pasar dia balik, ini sahabat Rasulullah Ubaidillah bin siapa saya nggak lupa namanya. Setelah di situ dia lihat kuda ini bukan kuda biasa. Harganya bisa 600, bisa 800 dirham. Berapa kali lipat itu? Ke 200 dari ke 600, 3 kali lipat, 4 kali lipatnya. 800. Kata dia, kamu beli di mana? Di pasar. Ada enggak orangnya yang jual ini? Ada. Kamu kejar sana. Bawa sini orangnya. Setelah yang penjual kuda datang di depan sahabat Nabi, dia ditanya, betul kamu jual kuda segini? 200 dirham. Iya. Ini kudamu ini bukan 200 ini. Bagaimana kalau saya beli 400? Iya, so menang wong namanya. Oh, belum, kudamu belum, enggak 400 ini. Bagaimana kalau saya beli 600, naikkan lagi 200? Ya seneng kan? Ya mau saya. Loh, kudamu ini bukan 600. Ini 800 ini kudamu ini. Saya beli 800 ya. Kasih 800. Coba. Ini maksudnya yang ingin kita ambil, kemungkinan kalau kita agak susah nirukan. Yang kita ambil itu tauhid. Tauhid, rasa takutnya, ketakwaannya itu betul dekat sama Allah. Ini penyelamat saudara. Ini penyelamat besok hari kiamat. Ini penyelamat. Bukan hanya nilai karena membeli kudanya itu, tapi ketakwaan yang tinggi seperti itu ada nilainya di sisi Allah. Sekarang bentuk ibadah, misalkan sholat. Kita sholat, kita sedang ruku, sujud, ya, membaca bacaan sholat, di situ ada tauhid. Kalau enggak tauhid, pikiran kita itu ngerambiang kemana-mana. Tauhid itu apa? Gerakan kita, ucapan kita semua hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ditawaki, enggak ada kemakmum pikiran, rungokno wacanku api misalnya, enggak ada. Ini Allah, ya Allah, ya Allah, gitu hati gitu. Nah, itu tauhid. Bacaan ini hanya untuk Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Kalau dimaknai kan begitu. Ar-Rahmanir Rahim, engkau yang maha rahman, engkau yang maha rahim. Pelan. Nanti kalau sudah rukuk, Allahu Akbar. Saya nunduk begini, bungkuk ini ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Itu. Ada perasaan begitu. Itu tauhid. Lalu diucapkan, ya Allah, Subhana Rabbi al-Azim, engkau maha suci ya Allah, engkau maha agung. Hadirkan tauhid di situ. Sampai kita ngasih sedekah sekecil apapun, menolong orang bergerak, bayangkan Allah, lihatlah Allah, di situ tauhid. Kalau itu enggak terbersit, ya di situ keselamatan kita. Di situ menimbulkan keikhlasan. Sampai ada orang, tidak ada orang,
kita mau melakukan kesalahan, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyelamat utama besok hari kiamat. Kita masih jauh, maka kita perlu mendalami apa bahasa tadi? Tauhid masukkan di segala lini kehidupan kita. Tauhid itu Allah, 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 Allah. Semua bisa. Semua mampu kalau mau. Ketika bersama istri tauhid. Mentauhidkan istri. Bukan, maksudnya ketika kita punya kewajiban terhadap istri, misalkan sebagai suami, ingat Allah, ini kewajiban dari Allah. Ikhlas namanya tauhid. Sebagai istri berbakti kepada suami, yang diingat bukan ini kalau saya tambah baik, terus uang belanjanya ditambah, bukan itu NB dunia aja, tapi dia sadar ini Allah, ini dari Allah, ini kewajiban saya, ini surga saya, gitu mikirnya aja. Itulah penyelamat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena banyak orang beribadah tanpa tauhid, dia gerambiang, gak ada tujuannya kemana-mana. Bahkan dia menduakan hidupnya, kelihatannya ibadah tapi pamer. Loh, ini gak ada manfaatnya ini. Apalagi sampai dibagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, rukuk kepada pohon, sujud kepada wali misalkan, sujud kepada reco. itu parah. Itu karena menduanya hati, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai di sini bisa dipahamkan insyaallah. Jadi saya sangat berharap, saya pribadi ini melatih saudara, melatih. Namanya tauhid itu melatih, karena itu penyelamat utama. Itu diucapkan oleh Rasulullah kepada Khalifah Abu Bakar, dari Khalifah Abu Bakar kepada Khalifah Utsman. Di situ ada Khalifah Umar. Masalah tauhid itu masalah sangat menentukan, sangat menentu, sehingga kita bersih semua. Umat Islam, saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita di Indonesia ini, Asia ini, cobaannya ada di tauhid yang paling besar. Bahkan kehilangan tauhid bersama kiai. Udah coba. Kehilangan tauhid bersama ustadz, apalagi yang tidak bersama. Bagaimana maksudnya? Itu meyakini, berdoa kepada orang yang ada di dalam kuburan, minta, karena saking meyakini. Itu yang nganter itu bareng ustadznya itu ke kuburan. Hilang tauhidnya bersama tokoh agama. Coba terjadi di Indonesia. Maka perhatian kita kepada masalah tauhid ini harus sungguh, belajar yang sungguhan, jaga keikhlasan ibadah kita semua, selamatkan supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang selamat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup. Saya ini belum adzan kan? Ya, maksudnya kemarin itu ada yang mau tanya jawab, dipersilakan sampai adzan. Nah, saya berhenti sebelum adzan. Monggo silakan. Masjid di depannya ada makam, ada kuburan. Diperhatikan, makam itu adanya sebelum masjid apa setelah masjid? Kalau sebelum masjid dibangun sudah ada, mungkin karena hanya kebetulan itu. Tapi kalau masjid dibangun terus sengaja di depannya ditaruh kuburan, itu biasanya ono opo-opo, ada maksud kan. Terutama yang dimaksud itu kuburan tokoh, kuburan orang yang dikeramatkan, atau kuburan orang alim, atau kuburan mbah siapa yang memang. Nah, ini bahaya nih. Ini berpotensi orang rukuk sujud kepada
kepada kuburan. Makanya Rasulullah melarang membangun kuburan di masjid atau di arahnya masjid, dilarang. La'anallahu al-yahud, kata Rasulullah. Semoga Allah melaknati orang Yahudi, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi masjid. Jadi ada kuburan para nabi, sengaja dibangun masjid di situ. Untuk apa? Kenapa Nabi melaknati? Satu, karena itu ada potensi terjadi kesyirikan. Bentuk apa kesyirikannya? Tadi, pertama, gerakan ibadahnya itu seakan sujud ruku kepada selain Allah. Satu. Dua, di mana letak syiriknya lagi? Ketika sujud atau ruku dia minta kepada yang di dalam kuburan. Ya wali, ya wali, ya wali, siapa disebut? Isfi maradi, sembuhkan sakitku. Berarti berdoa kepada selain Allah. Atau setelah sholat berdoa di situ. Minimal, ini minimal. Yang juga tidak dibolehkan dalam agama, minimal namanya tabarrukan, tawassulan. Kenapa? Karena Nabi nggak mencontohkan. Adakah satu hadis pun Nabi, para sahabat atau ulama lah, misalkan Imam Syafi'i yang mengajarkan datang di kuburan, mepet di kuburan, iktikaf di kuburan berhari-hari, ya, lalu mengatakan kalau bisa begitu nanti doanya mustajab. Mana hadisnya? Mana prakteknya? Tidak ada, saudara, tidak ada. Kalau tidak ada, karena ini kaitannya dengan urusan ibadah, orang ibadah harus menirukan siapa? Menirukan Rasulullah apa bikin sendiri? Menirukan Rasulullah. Sekarang kalau kuburan, sunnah Rasulullah apa di kuburan? Itu lakukan. Apa sunnahnya? Masuk, salam kepada yang di kuburan. Assalamualaikum. Boleh, dada, assalamualaikum. Nanti ada jawaban, lari. Assalamualaikum ya ahlal kubur, dara qaumin mu'minin, penduduk kuburan, saudara-saudaraku kaum muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nggak paham bahasa Arab, Indonesiakan aja. Insyaallah kapan-kapan aku nyusul awakmu. Nabi suruh bilang gitu loh. Berarti maksudnya suruh ngiling-ngiling agar kita ingat kematian. Itu manfaatnya. Satu. Yang kedua, manfaatnya apa? Kata Rasulullah, is'alu, mintalah kalian kepada Allah untuk saudaramu yang di dalam ini as-sabat. As-sabat al-maghfirah. Istaghfiru li akhikum. Berdoalah kepada Allah, memintakan ketetapan tauhid. Ketetapan tauhid, kalimah tauhid untuk saudaramu yang di dalam kuburan ini. Karena dia ditanya di sana, di kuburan. Mintakan dia pengampunan agar selamat dari siksa kubur. Berarti faedah kedua apa? Mendoakan yang di dalam kuburan. Apa yang terjadi sekarang? Mepet di kuburan, golek berkah, karo berkat. Nah ini pertanyaannya, saudaraku ditanya, ini ada enggak dalilnya? Tidak akan pernah ada. Kuburan itu dari zaman dulu ya sepi. Makanya kata Rasulullah, la taj'alu buyutakum kubura. Kalau kamu punya rumah jangan kayak kuburan. Maksudnya mau batang gelap, enggak untuk ibadah. Artinya memang kuburan itu bukan untuk beribadah. Iktikaf. Di mana itikaf yang benar? Wa antum akifuna fil masajid. Jadi kaitannya dengan pertanyaan tadi ada dua kemungkinan. Pertama, bisa mukhalafah lis sunnah, menyelisih sunnah. Kedua, berpotensi. Kita tidak jangan memvonis orang langsung syirik ya. Berpotensi terjadi kesyirikan tadi.
Maka ijtihad para ulama akidah, beliau mengatakan jangan sholat di tempat yang ada seperti itu. Dan bagaimana Masjid Nabawi? Makanya Masjid Nabawi kan temboknya dipertebal, kemudian dijaga itu. Karena itu kan daruratnya tempat memang harus ada perluasan. Makanya kan dijaga itu. Polisinya ya jaga, syekh-syekh itu jaga di situ. Itu ngasih tahu itu. Kadang kita aja nggak paham. Maksud, jangan minta kepada Rasulullah, baca sholawat yang banyak nggak apa-apa. Jangan minta kepada jenazahnya Khalifah Abu Bakar, jangan, mintalah kepada Allah. Makanya yang mendekat di pojok-pojok itu biasanya orang Indonesia, Malaysia, Thailand gitu, yang mepet-mepet, ngelus-ngelus itu didorong-dorong sama polisi. Haram. Nah, itu. Karena memang tidak ada sunnahnya dan itu berpotensi terjadi apa? Kesyirikan. Waliyadzubillah. Nah, cabut, monggo. Nazalna fa'tu bi suratin mimith umana min dunil in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin wad'u man istata'tum syuhada'akum. Yang ditanya syuhadanya. Kalau kalian ragu dengan Al-Qur'an, ragu bahwa itu dari Allah, atau ragu isinya Al-Quran itu benar apa tidak, ini tantangan dari Allah kepada orang-orang Arab saat itu. Orang Arab yang ahli bahasa. Coba kamu bikin tulisan sebuah surat yang isinya berhikmah, bermukjizat kayak Al-Quran, dan panggil itu syuhada'akum. Syuhada itu bukan saksi umum. Syuhada itu maksudnya penguat kamu. Asyawahid dalam bahasa Arab itu bermakna yang bisa menguatkan, membantu kamu. Contoh siapa? Orang-orang alim itu, pendeta-pendeta kamu, bahkan yang kamu sembah. Syuhada itu bisa makna patung-patung yang kamu ajak semua itu. Siapa jin yang kamu sembah, ajak semua. Kumpulkan semuanya untuk membuat satu surat saja. Misalkan surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas, surat Al-Falaq yang pendek saja. Bahkan dalam ayat lain satu ayat saja yang nantinya akan menyamai persis seperti Al-Quran dalam hal balaghahnya, hikmahnya, mukjizatnya yang bisa sama dengan Al-Quran. Tidak akan pernah ada, tidak akan pernah mampu kalian. Terbukti itu saudara. Setelah wafatnya Rasulullah, banyak orang ngaku jadi nabi, termasuk Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab itu mengatakan dapat wahyu dari Allah, terus dia bikin itu. Tapi lucu, kalau sudah diperdengarkan orang Arab saja nggak percaya. Contohnya Abu Sufyan datang kepada siapa? Musailimah Al-Kadzab. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Dia mengatakan, itu surat An-Nasr, wal asri innal insan lafi khusr. Terus dia diam. Aku dapat wahyu. Setelah disuarakan, apa? Wahyumu apa? Wahyu dari Allah. Katanya, ya difda, ya wabar, innama anta udhunani wassadr wasairuka hakrun naqr. Innama, kan itu kan wal asr innal insana lafi khusr, terus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terus dia bikin juga, aku ada nih, ya wabar innama anta udhunani wassadr wasairuka hakrun naqr. Langsung ketawa ini orang kafir nih, padahal temennya sendiri dari Mekah. Wah, lucu ayatmu itu. Soalnya apa? Ya wabar itu manggil hewan. Hei hewan wabar, innama anta udhunani wasadr,
kupingmu gawede, dodomu mentol. Wasairuka hakrun nakar. Selain dari itu anggota badanmu wes cilik-cilik ngguilani caranya. Yang orang Arab itu ayat opo gitu. Ayat opo. Itu ayat lucu. Jadi saudara, di zaman itu pun orang yang ahli bahasa untuk menandingi Al-Quran satu ayat saja nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu pasti hikmahnya banyak sekali. Ketinggian bahasa itu, ketinggian bahasa namanya balaghahnya sangat luas Quran itu. Satu ayat itu bisa diartikan macam-macam, bisa untuk manfaat. Bahkan mukjizat Quran bisa menjadi obat. Kadang penyakit biasa fisik itu sembuh karena bacaan Quran. Orang yang kejinan lari jinnya karena bacaan Al-Quran itu. Yang lainnya nggak bisa. Itu kurang lebihnya. Mafhum insyaallah. Sabun, ada lagi? Baik, satu lagi. Maksudnya tadi itu buat syuhadakum min dunillahi, apakah tidak ada dalam versi tauhid? Itu kan kalau tauhidnya itu tauhid ayat namanya tauhid dalam ketaatan atau tauhid syariah bisa. Jadi keyakinan bahwa yang berhak membuat syariat, membuat ayat bukan itu hanya Allah. Siapa? Nah ini kalau dikembangkan bagaimana pecahnya ini? Siapa yang punya keyakinan bahwa selain Allah punya hak membuat syariat kayak Al-Quran? Nah, ini sudah pecah ini. Sudah tidak tauhid dalam bab syariat. Ini bahaya nih. Kalau tidak dalam keadaan dia punya uzur, tidak mengerti, jahil namanya, tidak keadaan terpaksa, dan betul-betul dia sudah mengerti hukum, lalu dia meyakini Quran ini nggak ada apa-apanya, masih ada yang lebih baik daripada bisa syirik dalam bab ini dan dia kafir, menjadi kafir. Itu contoh. Makanya dikatakan wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Nah, tayyib, ala namanya tauhid. Masih kurang puas namanya. Monggo sampean jelaskan apa yang jenengan maksud. Versi sholawatan pada umumnya sholawatan itu memohon kepada Rasulullah dengan izin Allah. Ada juga yang memohon kepada waliullah dengan izin Allah. Ditambahi dengan izin Allah, ya. Kita mengatakan kita tidak memvonis seperti itu syirik, tidak bisa karena ada kata-kata itu. Tapi yang kedua saya katakan, hal seperti ini rujukan dalilnya mana? Satu, terus ada contoh apa tidak dari Rasulullah, dari para sahabat, daripada a'immah yang muktabar, yang perlu kita ikuti, misalnya a'immatul arba'ah. Terus dasar kias dalilnya apa? Kalau tidak ada, kenapa kita meninggalkan yang sahih-sahih? Yang sahih-sahih itu contohnya bertawassul dengan asmaullah al-husna, bertawassul dengan banyak membaca sholawat. Membaca sholawat itu bukan kepada Rasulullah. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad. Kenapa kita tidak bertawassul dengan yang sudah hadis-hadis sahih? Contoh, kita melakukan kebaikan dengan keikhlasan, kita gunakan berdoa kepada Allah. Contoh 3 orang yang masuk gua itu, ya Allah saya berbuat baik kepada 2 orang tua saya ikhlas karena takut kepadamu ya Allah, tolong buka pintu gua ini. Nah, kenapa tidak bertawassul dengan banyak bersedekah misalkan, yang sudah jelas. Kalau seperti itu kan memanggil wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Itu maksudnya mau dijadikan dasar dalil. Itu sangat tidak relevan
Karena depannya itu tantangan Allah kepada orang-orang musyrik untuk membuat ayat, membuat surat. Lalu, nah, ini contoh memaknai Al-Quran harus mengikuti para mufassirin. Dan siaknya saja tidak menunjukkan begitu. Tidak boleh diputus itu. Itu satu kata. Kalau diputuskan seakan-akan wad'u, berdoalah, syuhadakum, saksikan min dunillah gitu. Enggak relevan. Nah, inilah yang belajar tafsir harus benar. Harus ngerti kaedah namanya usul tafsir. Usul tafsir. Di sana akan dibicarakan tentang kalimat, tentang sababun nuzul, tentang apa maksud utama dari ayat ini. Jadi ayat ini kalau dipotong lalu diartikan boleh berdoa memohon kepada selain Allah, padahal itu adalah hal-hal yang bisa melakukannya hanya Allah, maka itu termasuk syirkun akbar. Tapi kalau ada kalimat tadi, nah, mudah-mudahan tidak termasuk syirkun akbar. Cuman kita katakan tolong, kalau memang meyakini seperti itu, tunjukkan dalil sahihnya mana, ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kemudian hadis, kemudian fakta dari para a'imah, itu harus ditambahkan dulu. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.